Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini kalau kita lihat HP second jauh lebih menarik ketimbang HP baru yang harganya itu terlalu overpriced tapi tidak bisa memberikan spesifikasi yang setimpal. Salah satunya HP yang umurnya udah 2 tahun ini tapi masih layak banget buat dipakai di tahun 2022. Yap, HP-nya adalah Poco F2 Pro. Harga secondnya HP ini tuh dibanderol dengan harga 3-4 jutaan untuk varian tertingginya yaitu 8/256. Dan saya bakalan nge-share nih pengalaman saya setelah pakai Poco F2 Pro kurang lebih 2 mingguan ini. Apakah HP ini layak untuk dipakai di tahun 2022 dan apa aja sih keluh kesah dari HP yang satu ini? Mungkin video ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian yang lagi mencari HP second dengan harga yang underpriced. Dari segi desain bisa dikatakan HP ini tuh memiliki ciri khas desain yang berbeda banget dengan HP-HP yang rilis di pasaran saat ini. Yang dimana HP-HP zaman sekarang kan memiliki desain yang ngotak ya guys ya. Frame kameranya yang sama semua dengan kompetitor lain. Tapi si Poco F2 Pro ini memiliki bahasa desain yang menarik banget karena beda banget dengan HP-HP yang ada di pasaran saat ini. Contohnya yang paling terlihat adalah dari bump kameranya ini yang membentuk huruf X dengan konfigurasi quad kameranya yang nantinya kita bakalan bahas. Untuk frame sendiri HP ini masih melengkung ya guys ya, dan pas waktu dipegang kesan premiumnya dari HP ini tuh nggak kerasa elegan gitu kalau menurut saya. Ya seperti HP Xiaomi 2-3 jutaan. Padahal kalau kalian tahu belakangnya ini udah pakai proteksi Gorilla Glass 5. Tapi ini malah membuat bobot dari HP ini tuh kerasa berat. Ya, beban dari HP ini tuh di angka 219 gram lebih tepatnya. Jadi menurut saya kayaknya kurang worth it nih buat kalian yang tipikal orang suka dengan desain compact. Buat kelengkapan portnya sendiri, HP ini bisa dikatakan cukup lengkap ya guys ya. Di bagian bawah di sini ada lubang speaker, lubang USB Type-C dan juga lubang slot SIM card yang cuma bisa nampung 2 slot aja. Di bagian kanan di sini ada tombol power yang warna merah dan ada tombol volume up and down. Di bagian atas di sini ada lubang jack 3,5 mm, terus juga ada lubang antena dan juga ada pop up kamera selfie yang bisa menjadi notifikasi juga nantinya. Terus juga di bagian kiri di sini polosan tidak ada apa-apa. Yang cukup disayangkan dari Poco F2 Pro ini masih pakai teknologi mono speaker. Padahal HP pertama kali launching nih harganya cukup lumayan mahal nih, sekitaran 7 jutaan, tapi cuman mono speaker aja. Ya mungkin ini menjadi alasan mengapa HP ini tuh fiturnya agak kurang lengkap. Beralih ke bagian sisi layar. Layar sendiri di sini menggunakan desain full screen tanpa adanya notch ataupun punch hole yang membuat diagonal layar HP ini tuh terasa luas dan besar. Ukuran sendiri memang udah besar banget ya, yaitu 6,67 inch dengan menggunakan panel Super AMOLED SDR10 Plus beresolusi Full HD Plus. Secara spesifikasi layar HP ini tuh udah mempenghuni banget buat diajak nonton film. Layarnya kelihatan tajam apalagi memanjain mata banget untuk konsumen. Ini dibantu banget dengan panelnya yaitu menggunakan panel Super AMOLED serta dukungan SDR10 Plus. Ditambah lagi layarnya ini kelihatan full screen, jadi nggak ada tuh yang namanya notch ataupun punch hole. Ini juga menambah nilai plus ketika kita bermain game. Sudut pandang kita akan jauh lebih luas dan tidak ada gangguan pada notch, jadi serasa kayak HP gaming gitu. Semuanya ini berkat karena kamera selfie-nya yang menggunakan teknologi pop-up kamera selfie kayak gini. Sebenarnya ini adalah teknologi yang bagus kalau menurut saya guys ya, tapi sayangnya teknologi ini hanya ngetren tuh di tahun 2019 sampai 2020 aja. Memasuki tahun 2021, 2022 ya teknologi kayak gini tuh nggak dipakai lagi di brand-brand smartphone ya yang pakai teknologi pop-up kamera selfie. Malah balik lagi ke desain pansol atau enggak ke water drop display. Ya mungkin ini ada alasannya mengapa tidak menggunakan teknologi pop-up kamera selfie aja. Karena teknologi ini banyak resikonya guys ya. Salah satunya yaitu masalah motornya. Takutnya memang konsumen menggunakan kamera pop-up selfie kayak gini dan ada trouble pada motornya dan itu menguras biaya sih ya. Namun kekurangan yang terbesar dari Poco F2 Pro ini yang paling terasa adalah refresh rate-nya. Karena layar dari HP ini cuma 60 Hz aja.
Ini menjadi pertimbangan berat untuk kalian yang mencari HP dengan refresh rate tinggi. Jadi kalau misalkan kalian mencari refresh rate 90 Hz atau 120 Hz, kayaknya HP ini kurang cocok buat kalian. Lanjut ke bagian SoC. SoC dari HP ini masih mempenghuni banget nih, karena dia pakai Snapdragon 865 5G, yang dimana SoC ini bukan SoC kaleng-kaleng yang harus dipensiunkan di tahun 2022 ini. Snapdragon 865 5G masih bisa dikatakan powerful banget. Skor Antutunya sendiri kita dapat di angka 600 ribuan plus, skor yang tinggi banget. Setelah saya cek stress test 3 kali berturut-turut, kita mendapatkan tabel grafik yang tidak ada indikator berwarna merah, alias tidak ada throttling di HP ini. Karena memang kalau kita lihat dari tabel grafiknya di sini stabil ya, di warna hijau dan agak sedikit ke kuning-kuningan gitu. Tidak ada yang namanya throttling. Nice banget bukan Snapdragon 865 5G dari HP ini. Buat kebutuhan ngegame sekalipun, seperti main game PUBG Mobile dengan settingan SDR Extreme, dan FPS-nya itu dapat di angka 60 FPS. Ini minim banget terjadi frame drop loh untuk settingan SDR Extreme. Lalu buat main game Genshin Impact sekalipun dengan settingan high 60 FPS, FPS ini dapat memang tidak stabil di angka 60 FPS. Namun lebih tepatnya ini dapat FPS-nya di angka 46 sampai 52 FPS. Tapi kalau kalian mau mendapatkan FPS yang jauh lebih stabil, mendingan di settingan normal 60 FPS aja, dan dengan motion blur dimatikan ya, itu bakalan mendapatkan FPS yang jauh lebih stabil di angka 60. Suhunya pun juga HP ini tergolong adem kok guys. Temperatur tertinggi dari HP ini tuh pas waktu main game Genshin Impact selama 15 menitan dengan settingan normal 60 FPS, suhunya itu menyentuh di angka 41 derajat sampai 43 derajat Celcius aja. Menurut saya ini suhu yang adem ya. By the way, dengan catatan ini saya menggunakan Wi-Fi only dengan kondisi ber-AC ya guys. Overall secara performa dan juga masalah suhu alias temperatur, Snapdragon 865 5G ini bisa mengimbangi dengan sangat baik. Lalu baterai sendiri HP ini tuh berkapasitas 4700 mAh dengan dukungan fast charging 30 watt aja. Pemakaian sehari HP ini masih oke kok. Buat pemakaian daily use masih bisa bertahan seharian penuh dengan pengisian charging hanya 1 kali aja. Kalau buat main game PUBG Mobile selama 20 menit dengan settingan SDR Extreme itu berkurang sekitaran 8-9% dengan menggunakan Wi-Fi only juga ya guys ya. Terus juga yang paling disayangkan yaitu masalah kecepatan chargingnya cuma 30 watt aja, dan pengisian dari 10% sampai 100% itu memakan waktu sekitaran 1 jam 40 menitan. Wow, agak sedikit lama ya guys ya. Lanjut ke sektor kamera. Konfigurasi kamera belakangnya sendiri ya, HP itu memiliki setup quad kamera belakang dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utama, 5 megapiksel untuk tele, terus juga 13 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk depth, serta 20 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya sih bisa dikatakan Poco F2 Pro ini bisa menghasilkan foto yang cukup lumayan bagus nih buat HP sekitaran 4 jutaan untuk HP sekelas second. Ya kalau menurut saya di sini warnanya kelihatan natural, terus juga detailnya agak sedikit lumayan kurang. Dynamic range-nya pun juga nggak terlalu lebar-lebar banget seperti HP dengan harga yang sama kalau kita lihat di pasaran saat ini. Ya menurut saya not bad lah buat hasil foto dari Poco F2 Pro ini. Terus juga untuk masalah kamera selfie-nya sih bisa dikatakan ya nggak bagus-bagus amat sih ya, karena memang untuk kamera selfie-nya ini cenderung kelihatan biasa aja buat hasilnya menurut saya. Oke guys, jadi ini hasil rekaman kamera depan dari Poco F2 Pro di resolusi Full HD Plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk kamera depannya mentok cuman sampai Full HD Plus saja, nggak bisa sampai 4K ataupun resolusi lebih. Oke, untuk hasil kamera belakangnya sendiri di sini bisa sampai 8K 30 fps, 4K 60 fps, dan juga 1080p 60 fps. Dan kalau kita lihat memang sangat-sangat stabil. Bahkan bisa ditambahkan fitur stabilization yang nantinya bakalan jauh tambah lebih stabil lagi. Di sini juga nggak bisa pindah-pindah lensa ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini masih worth it untuk dibeli? Jawabannya masih worth it kalau kalian beli dalam kondisi second. Karena memang pastinya dalam kondisi baru kalian nggak akan nemuin lagi tuh di pasaran. Soalnya HP ini udah discontinue. Jadi menurut saya HP ini masih layak banget, apalagi masih mendukung buat di tahun 2022 yang mayoritas HP itu menggunakan teknologi 5G, ada fitur NFC dan lain-lain. Walaupun memang ada beberapa kekurangan dari HP ini ya, salah satunya speaker tadi yang masih mono, refresh rate 60 Hz dan juga fast charging 30 watt aja. Namun semuanya itu balik lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian ngincer sebatas performa dan juga untuk penggunaan sehari-hari, HP ini masih layak banget dan masih kompatibel banget buat di tahun 2022.
Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.